Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang manhajul haq, meniti jalan kebenaran dalam akidah dan akhlak, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang beberapa nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani dan wajib kita amalkan kandungannya. Kandungannya. Di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Juga salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Demikian juga telah kita bahas tentang iman kepada para rasul. Juga telah kita bahas tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan Ahlul Bait. Sekarang kita masuk pada bait yang ke-22 tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah Al-Quran. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qawli ahlil haqqi anna kalamahu huwal lafdhu wal ma'na jami'an mujawwadu. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah bahwasannya kalamnya Allah Subhanahu wa taala, firmannya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah Subhanahu wa taala adalah lafadz dan maknanya. Lafadz dan makna, bukan cuma lafadz tanpa makna atau makna tanpa lafadz, sekaligus yang penuh dengan kebaikan. Walaysa bimakhluqin wa anna li khalqihi biqaulin ka qaulillahi idh huwa amjadu. Dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Di Al-Quran bukan makhluk, firman Allah SWT bukan makhluk. Karena bagaimana mungkin makhluk berbicara seperti berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, karena kalam Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Taib. Dua bait ini ayyul ikhwah menjelaskan kepada kita tentang suatu masalah di antara masalah-masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu prinsip di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jal dan tidak makhluk. Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan tidak makhluk. Tapi ketika kita mengatakan Al-Quran kalamullah, pembahasannya kalamullah. Kalam itu lebih umum daripada Al-Quran. Karena firman Allah SWT itu mencakup Al-Quran, mencakup Taurat, Injil, Zabur. Begitu juga hadis-hadis qudsi, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Jadi pembahasan tentang kalam itu berawal dari pembahasan Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Berbicara.
Kita menetapkan Allah SWT berbicara. Ya. Tapi bicaranya Allah tidak sama seperti makhluk. Apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara? Banyak. Di antaranya surat An-Nisa ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Makanya gelarnya Nabi Musa adalah Kalimullah, nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini ayyuhal ikhwah, ayat yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena ayat ini dengan tegas mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Makanya Ahlus Sunnah menetapkan sesuai dengan akidah mereka dalam nama dan sifat-sifat Allah, yaitu apa? Menetapkan nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Di antara sifat Allah adalah Allah berbicara. Kita tetapkan Allah SWT berbicara. Ya, kalau ada yang mengatakan makhluk berbicara, berarti sama dong dengan makhluk. Kita katakan Allah berbicara, tapi bicaranya Allah tidak sama seperti ya makhluk. Sama seperti kita menetapkan Allah SWT mendengar, Allah SWT melihat, makhluk juga mendengar, melihat, ya, tapi mendengar dan melihatnya Allah SWT tidak sama seperti makhluknya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Sebagian ahlul bid'ah ayyul ihwa, mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka berupaya untuk merubah ayat ini. Dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi orang-orang ahlul bid'ah mereka berusaha merubah ayat ini. Kalau tadi kan wa kallamallahu Musa taklima. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu tuh bahwa lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala di situ rafa. Ya, di dhammah. Ya, rafa karena dia adalah fa'il, pelaku. Allah berbicara. Sebagian ahlul bid'ah yang tidak menetapkan ya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dirubah harokatnya. Wa kallamallaha Musa taklima, sehingga artinya berubah. Kalau kita artikan wa kallamallaha berarti ya Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pelakunya adalah Nabi Musa, yang berbicara itu Nabi Musa jadinya. Ya, nanti kalau Allah itu berarti objek maf'ul bih, yang tadinya jadi subjek dirubah menjadi objek. Kenapa mereka sampai merubah seperti itu? Supaya yang berbicara itu adalah Musa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seorang tokoh Mu'tazilah pernah mengatakan kepada seorang ulama, Abul Ala, ya, Abul Ala, dia mengatakan, bagaimana menurutmu, Abu Amr ibn al-Ala, afwan, seorang tokoh qiraah dan seorang tokoh bahasa Arab. Dia, bagaimana menurutmu kalau saya baca wa kallamallahu, saya baca wa kallamallaha Musa taklima? Apa jawaban Abu Amr ibn al-Ala? Oke, silahkan kamu baca seperti itu. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Wa kallamahu rabbuhu. Mungkinkah kamu baca wa kallamahu rabbahu? Yani dalam bahasa Arab nggak mungkin kalau rabbuhu dirubah rabbahu. Ya. Kalau yang tadi wa kallamahu Musa secara bahasa mungkin dirubah. Tapi kalau yang ayat ini wa kallamahu rabbuhu nggak mungkin dirubah. Ya. Itu menunjukkan kepada kita ayyul ihwa bahwa
Orang-orang ahlul bid'ah itu mereka mengikuti hawa nafsu sampai-sampai memelintir ayat-ayat Al-Quran dan sunnah agar sesuai dengan keyakinan mereka, agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, jadi ahlu sunnah menetapkan Allah itu punya sifat apa? Kalam. Allah berbicara, tapi berbicaranya Allah tidak sama seperti makhluk. Nah, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah itu banyak, ada Al-Qur'an, ada Taurat, Injil, Zabur, hadis-hadis qudsi, itu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebut bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang dari orang-orang musyrik yang meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berikanlah jaminan kepadanya, wahai Muhammad, supaya dia mendengar firman Allah, yakni Al-Quran. Berarti Allah SWT menyebut Al-Quran itu sebagai apa? Firman Allah SWT. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala qaumun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah suatu kaum yang mau membawa aku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy di sini mereka menghalangiku untuk menyampaikan kalam Robku. Kalam Robku yakni Al-Quran. Di sini juga Nabi SAW dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwa Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Bahkan sejarah telah mencatat bagaimana pembelaan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika diuji dengan fitnatu khalqil Quran. Dulu di zaman Imam Ahmad pernah ada pemerintah yang memiliki doktrin, keyakinan, akidah Al-Quran itu adalah makhluk. Itu dijadikan sebagai doktrin negara. Wajib bagi semua rakyat meyakini Al-Quran itu makhluk. Siapa yang menentang maka dia dihabisi, dipenjara, disiksa. Itu pernah ada pada zaman seperti itu. Zaman Ma'mun, Mu'tasim dan sebagainya. Akhirnya banyak ulama-ulama yang kemudian ada yang terdesak, ada yang dipenjara. Di antara yang tegar membela akidah Al-Quran kalamu wa ghairu makhluk adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau disiksa, beliau dipenjara, beliau dicambuk, beliau dikelilingkan ke desa-desa untuk dipermalukan, tapi beliau tetap tegar. Makanya Ali ibnul Madini, salah satu gurunya Imam Al-Bukhari, pernah mengatakan, laqad nasarallahu al-islama bi Abi Bakrin yaumar riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah. Allah Subhanahu wa taala membela agamanya ini, yaitu agama Islam, dengan Abu Bakar pada saat banyak manusia yang murtad. Yakni setelah Nabi SAW meninggal dunia banyak yang murtad, tapi Allah tolong dengan adanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah menolong dengan Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah. Yaumal mihnah yakni mihnah khalqil Quran. Zaman di mana doktrin Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad tegar, kuat, istiqomah. Padahal beliau disiksa, beliau dipenjara. Ini juga menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa masalah ini masalah yang besar, bukan masalah kecil, bukan masalah sepele. Andaikan ini masalah sepele, ngapain juga Imam Ahmad dan para ulama mereka repot-repot mau dipenjara, disiksa,
Ini penting karena ada sebagian orang sekarang meremehkan masalah ini. Nggak usahlah ini dibesar-besarkan. Ya, ini perbedaan pendapat biasa seperti perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad, ya, mazhab Malik disamakan seperti perbedaan dalam fikih. Ya, dan ini suatu kesalahan yang sangat besar. Ini masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena akidah Al-Quran itu makhluk seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah atau sekarang orang-orang liberal juga, orang-orang ahli filsafat mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini akidah yang sangat berbahaya, konsekuensinya sangat berbahaya. Kenapa? Pertama, ini penting, kenapa kok sampai Imam Ahmad, demikian juga murid Imam Syafi'i dulu ada namanya Al-Buwaiti, itu disiksa, dipenjara, beliau diborgol dengan besi sampai meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di penjara. Ya, Al-Buwaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa sampai para ulama seperti itu mempertahankan akidah ini? Apa bahayanya ucapan Al-Quran itu adalah makhluk? Seperti paham Mu'tazilah, seperti paham ahli filsafat dan orang-orang liberal. Ya, perkataan Al-Quran itu adalah makhluk sangat berbahaya. Di antara bahayanya, satu, mendustakan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara. Ya, kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti kita mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Dan mengingkari satu ayat dalam Al-Quran saja adalah suatu kekufuran. Adalah suatu kekufuran. Ini bahaya pertama. Bahaya yang kedua, mengatakan Al-Quran itu makhluk berarti mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara itu celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang tidak bisa berbicara itu tidak pantas jadi Tuhan. Ya, sebagaimana patung-patung nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, ya, nggak bisa melihat, tidak pantas sebagai Tuhan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada bapaknya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai ayahku, kenapa kamu beribadah kepada patung yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? Karena yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar tidak pantas jadi Tuhan. Ya, karena itu aib. Sedangkan Tuhan itu sempurna. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan tentang Dajjal, salah satu tanda bahwa Dajjal walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, tapi jangan tertipu dengan klaimnya. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ya, Dajjal itu buta, sedangkan Rob kalian tidak buta. Jadi dia walaupun ngaku sebagai Tuhan, jangan percaya dia Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri aib, dia sendiri cacat, yaitu buta. Masa Tuhan buta? Masa Tuhan cacat? Kan gitu. Ya. Nah, jadi ini bahaya yang kedua. Yang ketiga, ayyul ihwa, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, ini membuka peluang bagi orang-orang zindi untuk merendahkan Al-Qur'an. Ya, dan membuat keraguan terhadap Al-Qur'an, sehingga Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga kita mengatakan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, nggak dipercaya, toh itu makhluk. Ya, toh itu makhluk. Makanya orang-orang ahlul bid'ah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, akhirnya mereka berani kurang ajar kepada Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran ini palsu, ya. Ada yang berani mengatakan Al-Quran perlu direvisi. Kayak ucapan orang-orang liberal, ya, Al-Quran perlu direvisi. Ya, perlu direvisi. Ini, ya, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena nggak ada pengagungan kepada Al-Quran. Bahkan ada yang berani apa? Menginjak Al-Quran, berani kemudian membakar Al-Quran dan lain sebagainya, karena tidak ada pengagungan kepada Al-Quran. Yang keempat, di antara bahaya mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk,
Kalau Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk, semua makhluk itu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau Al-Quran makhluk, berarti bisa mati. Ya. Kalau matinya bulan Sya'ban atau bulan Rajab, Ramadan baca apa nanti? Ya, kayak sekarang ini. Ini udah mendekati Ramadan nih. Kalau Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk bisa mati. Kalau matinya bulan Rajab Sya'ban, Ramadan baca apa? Ya kan? Nah, jadi ayyul ihwa, ya, keyakinan bahwasanya Al-Quran makhluk adalah keyakinan yang sangat berbahaya sekali. Ini adalah filsafat orang-orang Mu'tazilah, filsafat orang-orang Jahmiyah yang mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertujuan untuk membatalkan hujahnya Al-Quran. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Al-Quran itu adalah, ya, firman Allah dan bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia tersesat, menyimpang. Menarik, pernah diceritakan bahwa Al-Imam Ahmad bin Nasr, beliau pernah meruqyah orang yang kesurupan. Ada orang kesurupan, diruqyah sama beliau. Setelah diruqyah, ternyata jinnya mengatakan, "Da'ni ya imam ukhannikuhu fa innahu yaqulul Qur'anu mahluk." Wahai imam, yakni Imam Ahmad bin Nasr, biarkan saya mencekik-cekik orang ini, karena dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi jin saja nggak terima sama orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kisah ini pernah dibacakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian beliau mengatakan, ini jinnya Ahlus Sunnah. Ini jinnya Ahlus Sunnah. Ya, makanya dia nggak suka sama orang Ahlul Bidah. Dan benar ikhwan, jin itu ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Ahlul Bid'ah. Sebagaimana ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Ya. Makanya dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya jin mengatakan wa kunna tara'iqa kidada. Kami itu memiliki beberapa aliran yang berbeda-beda. Jadi jin itu ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Ahlul Bid'ah, ada juga, ya, yang Sufi ada, yang Khawarij ada, yang liberal ada, ya, macam-macam. Ya, sama seperti manusia juga. Nah, Bismillah, afwan sebentar. Ini ada kendaraan yang menghalangi mobil yang ingin keluar karena kebutuhan yang sangat mendesak. Mobil dengan plat D1042 UBM, mobil dengan plat D1293 AIU, kemudian mobil dengan plat D1242 OD, dan yang terakhir mobil B2397 SXS. Mobilnya menghalangi kendaraan yang mau keluar. Ya, demikian, Pak Ustaz. Baik. Dan tadi ucapan beliau, wa anna li khalqi biqaulin ka qaulillah. Ya. Dan kalam Allah SWT bukanlah makhluk, karena bagaimana mungkin makhluk berbicara seperti berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni tidak mungkin sama antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan manusia. Manusia walaupun mereka bersatu padu untuk membuat semisal Al-Quran, gak bakalan ada yang bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang, ya, kepada manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Kul, dalam surat Al-Isra ayat 88, kul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, andaikan manusia dan jin mereka mendatangkan semisal Al-Quran,
mereka nggak akan sanggup untuk membuat semisalnya, walaupun mereka bersatu padu, gotong royong, ya, kerja sama tim, manusia sama jin semuanya, ya, nggak akan ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran, nggak ada yang bisa. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu sangat ahli dalam bahasa Arab. Bahkan mereka adalah para penyair, para ahli sastra. Nggak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Apalagi kita yang bukan orang Arab gitu kan. Yang orang Arab asli saja, yang ahli sastra, nggak bisa membuat seperti Al-Quran. Ya, ini semisal Al-Quran. Bahkan Allah menantang lebih sedikit daripada itu, suruh mendatangkan 10 surat saja. Dalam surat Hud ayat 13 kata Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna naftara qul fa'tu bi asri suwarim mislihi muftarayat. Katakanlah, datangkan 10 surat semisalnya. Ya, buatkan. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil, ya, semampu kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Panggil orang-orang hebat menurut kalian, kalau kalian benar-benar bisa. Bisa enggak? 10 surat saja. Kalau Al-Quran komplit 30 juz enggak bisa, ya 10 surat aja. Taib. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menantang untuk bikin 1 surat saja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23 kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka datangkan 1 surat semisalnya. Jadi ditantang suruh bikin 30 juz Al-Quran penuh, nggak bakalan bisa. Udah 10 surat saja, nggak bakalan ada yang bisa. Ya udah 1 surat saja, 1 surat aja, nggak ada yang bisa. Ya, ini tantangan diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka fasih bahasa Arab, bahkan banyak di antara mereka penyair-penyair ahli sastra bahasa Arab. Apalagi kayak kita, ya, yang bahasa Arabnya, ya, Arab-Arapan, Arapating genah. Nah, ini, ya, lebih susah lagi gitu ya. Taib. Berikutnya, wa nashhadu annal khaira wasyarra kullahu bitaqdirihi wal abdu yas'a wa yajhadu. Kami bersaksi menetapkan bahwasanya kebaikan dan keburukan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sementara hamba berusaha dan bersungguh-sungguh. Taib. Bait 24 ini berkaitan tentang masalah apa? Iman kepada takdir. Dan iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur. Ya, iman itu kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan ini kewajiban. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir. Kalau ada yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Oleh karenanya, tatkala pertama kali muncul paham Qadariyah, ya, paham Qadariyah itu paham yang tidak menetapkan takdir, yang mengingkari takdir. Ya, pertama kali muncul di Basrah, Irak. Ya, datanglah 2 orang tabi'in kepada sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan fenomena tersebut. Wahai Ibnu Umar, di Basrah, di Irak muncul beberapa orang, yaitu Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya yang mengingkari takdir. Bagaimana menurutmu? Ini juga ada para ulama, ya, kalau ada masalah-masalah baru maka mereka bertanya kepada ulama. Karena waktu itu masih ada sahabat Nabi,
Maka mereka menanyakannya kepada sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Apa jawaban sahabat Ibnu Umar? Ya, kalau kamu ketemu mereka, sampaikan saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Sampaikan kepada mereka, andai saja salah seorang di antara mereka berinfak, ya, emas sebesar gunung Uhud. Ya, gedenya seberapa itu? Gunung Uhud itu gunung paling besar di kota Madinah. Andaikan salah seorang mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima sedekah mereka, infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa nggak diterima, ikhwan? Kenapa? Karena mereka kafir dan Allah tidak menerima amal ibadah yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi Allah tidak bakal menerima sedekah mereka walaupun emas sebesar gunung Uhud sampai mereka mengimani apa? Takdir. Karena ini rukun iman. Ya. Taib. Dan rukun iman kepada takdir harus dengan 4 hal. Kalau salah satu dari 4 hal ini tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan beriman kepada takdir. Yang pertama, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua kejadian-kejadian, semua peristiwa-peristiwa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya Allah tahu. Tidak ada satu kejadian pun yang Allah nggak tahu. Ya, atau sebelumnya nggak tahu kemudian Allah tahu, itu nggak mungkin. Allah itu tahu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Karena Allah Maha mengetahui. Yang kedua, mengimani tentang kitabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat segala takdir, segala peristiwa di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis semua takdir ya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Jadi semua kejadian-kejadian sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Yang ketiga, mengimani tentang masyiah. Masyiah itu artinya kehendak. Kita bersaksi, kita meyakini apa yang dikehendaki oleh Allah SWT pasti terjadi. Walaupun manusia nggak berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT nggak bakalan terjadi. Walaupun semua manusia menginginkan terjadi. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian di bawah kehendaknya Allah SWT. Manusia bisa saja berencana, ya, tapi Allah yang menentukan. Walaupun semua manusia bersatu padu tidak menghendaki, tapi kalau Allah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Ya, misalkan gempa, musibah, Allah berkehendak terjadi. Walaupun semua orang berupaya menangkisnya, nggak akan ada yang bisa. Ya, nggak akan ada yang bisa. Yang keempat, iman kepada takdir itu adalah mengimani tentang ya al-khalq itu menciptakan. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan hamba. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik bagi Allah. Ya. Tapi bagi makhluk ada yang baik, ada yang tidak. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala semua takdirnya pasti baik. Contoh misalkan musibah-musibah. Di mata Allah SWT itu baik. Karena Allah SWT terkadang memberikan musibah untuk mengingatkan hambanya, supaya mereka tidak lalai, supaya mereka semakin dekat sama Allah SWT. Ya, tapi di mata makhluk
Musibah, siapa yang senang dapat musibah? Ya, itu jelek menurut kita. Dikasih sakit, dikasih musibah, itu jelek. Itulah makna wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Maksudnya khair, kebaikan di mata makhluk itu baik. Seperti orang sehat, dapat duit, ya, dapat anak, dapat istri, ya, wasyarr, musibah, sakit dan sebagainya. Tapi ingat, di mata Allah SWT, ya, semua takdir Allah itu apa? Baik. Allah menciptakan misalkan neraka, Allah SWT menciptakan setan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang sia-sia. Enggak ada hikmahnya. Itu enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Allah menciptakan iblis supaya kita apa? Semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan neraka supaya kita menjauh dari neraka, ya, dan semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuhal ihwa, iman kepada takdir ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Dengan kita beriman kepada takdir, maka kita akan menjadi orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang-orang yang pemberani, bukan cengeng. Ya. Orang kalau beriman kepada takdir, dia berani. Mau bepergian, berani. Berbeda sama orang yang enggak beriman kepada takdir, jadinya takut. Ya, jadinya takut. Aduh, jangan-jangan nanti kecelakaan, jangan-jangan. Apalagi kalau yang percaya sama khurafat-khurafat. Ya, oh, mau nikah bulan Asyura, wah bahaya ini. Ya, nanti cerai. Mau bikin bisnis di bulan Asyura, wah ini gagal ini. Ya, atau yang percaya sama ya angka 13, nah, tanda sial, atau kalau lihat hewan tanda kecelakaan. Ini yang disebut dengan apa? Tiara. Ya, nah, kalau dia mau pergian terus lihat gagak, wah ini tandanya sial ini, tanda ada yang mati ini. Nah, kalau kita tawakal kepada Allah, nggak akan percaya sama khurafat-khurafat seperti itu, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, dan hidup menjadi lebih tenang. Orang kalau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada takdir, dia akan tenang. Juga akan menjadi orang yang kuat, sabar ketika mendapatkan apa? Musibah. Dia nggak ada istilahnya apa? Stres, ya, apa? Bunuh diri. Lihat di Jepang, di Korea, walaupun mereka mungkin orang-orang yang ya teknologinya apa? Canggih, tapi banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena nggak ada keimanan di hati mereka. Ya, ada yang bunuh diri karena nggak diterima di pekerjaan, ada yang karena himpitan ekonomi, ada yang karena dibully netizen bunuh diri. Belum dibully sama netizen Indonesia. Ya, nah, kalau di netizen Indonesia, masya Allah, ya, kalimatnya pedes. Taib, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi pada ba'da salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tadi kita berhenti pada bait yang ke-24 tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengimani takdir Allah SWT termasuk rukun iman, dan kita sampaikan bahwa iman kepada takdir mencakup 4 hal, dan juga hikmah-hikmah, manfaat-manfaat, buah yang diperoleh seorang hamba ketika dia beriman kepada takdir. Namun di akhir penulis mengatakan wal abdu yas'a wa yajhadu, dan hamba berusaha dan bersungguh-sungguh. Artinya iman kepada takdir bukan berarti kemudian kita berpangku tangan, tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, ya, bersandar kepada suratan takdir saja, ya, tidak demikian. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa semua manusia sudah diputuskan takdirnya di neraka dan di surga, lalu para sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, apakah kita akan bersandar pada catatan amal saja, ya, ataukah kita harus bekerja, tetap beramal? Kata Nabi, la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, tidak, jangan berpangku tangan, tetap kalian apa? Beramal. Karena kita tidak pernah tahu takdir kita apa. Takdir kita apa? Betul, semua kita sudah ditentukan takdirnya, tapi kita nggak ngerti apakah takdir kita di surga ataukah takdir kita di neraka. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha, ya, melakukan amal-amal saleh sehingga kita bisa menggapai surganya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat, mintalah pertolongan kepada Allah SWT, wala ta'jiz, jangan menyerah, ya, kita harus berupaya. Oleh karenanya tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat. Ya, antum habis melakukan maksiat, ya udah takdir, ya. Beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat tidak diperbolehkan. Menarik, pernah diceritakan bahwasanya ada seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab. Ketika mau dipotong tangannya, dia mengatakan, sebentar wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena takdir. Ini sudah takdir, masa kamu mau menghukum saya, ya, padahal ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, ya, saya akan memotong tanganmu dengan takdir juga, ya, dengan takdir juga, ya. Jadi tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat. Makanya kaidah para ulama, al-qadaru yuhtajju fil masaib la fil ma'aib. Takdir itu bisa dijadikan hujjah dalam musibah. Kalau antum kena musibah, ya udahlah, ini sudah takdir, ya, entah kecelakaan, entah meninggal dunia, ya, antum boleh beralasan dengan apa? Takdir. La fil ma'ayib, tapi tidak boleh beralasan dengan takdir dalam masalah apa? Dosa dan maksiat, ya. Baik. Berikutnya pembahasan tentang iman. Beliau mengatakan, wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyatun minal khairi wat ta'ati fiha nuqayyidu. Dan keyakinan kami tentang iman adalah perkataan dan perbuatan serta niat berupa kebaikan dan ketaatan sebagai pembatasan. Wa yazdadu bit ta'ati ma' tarki ma naha wa yanqusu bil isyani jazman wa yafsudu. Iman bertambah dengan ketaatan dan meninggalkan perkara yang terlarang, dan serta secara pasti iman berkurang dengan sebab maksiat, ya, dan merusak iman. Taib. Dua bait ini ayyul ikhwah berkaitan tentang masalah iman, dan ini masalah yang sangat penting karena iman adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya ini di dunia, dan kami akan memberikan balasan lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. yakni Allah akan membalas mereka nanti di akhirat dengan balasan yang lebih baik. Ini kebahagiaan di akhirat, ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Dalam dua bait ini beliau membahas dua masalah. Bait 25 itu membahas tentang, ya, definisi iman, batasan iman. Bahwasanya iman itu mencakup, ya, tiga. Pertama adalah ucapan, yang kedua adalah perbuatan, dan yang ketiga adalah niat, ya, keyakinan. Taib.
Ya, iman itu adalah ucapan. Yang paling penting adalah ucapan itu maksudnya adalah syahadat. Ya, syahadat la ilaha illallah. Kemudian termasuk ucapan juga yaitu amalan-amalan lisan. Ya, seperti misalkan membaca Al-Qur'an, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal. Ya, amal ini mencakup amal lisan, amal anggota badan. Ya, amal lisan seperti tadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal hati, amalan-amalan hati seperti apa? Cinta, tawakal. Amalan anggota badan seperti sholat, ya, haji, puasa. Nah, niyah di sini maksudnya adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu mencakup 3, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya, amalan anggota badan. Sebagaimana dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kata Nabi SAW 73 lebih. Bid'a itu dalam bahasa Arab 3 sampai 9. Berarti kita menerjemahkannya iman itu 73 lebih cabang. Ya, 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi, tingkatan iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha, tingkatan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang keimanan. Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. La ilaha illallah ucapan, qaulu la ilaha illallah. Ya, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, ini berarti apa? Perbuatan dengan anggota badan. Kemudian malu termasuk amalan apa? Hati, termasuk amalan hati. Berarti iman itu mencakup 3 hal ini. Taib. Bukan hanya lisan saja, bukan hanya keyakinan dalam hati saja, ya, bukan hanya amal anggota badan saja, 3-tiganya. Ya, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Karena kalau lisan saja tanpa hati, orang munafik beriman dong kalau gitu. Karena orang munafik itu mengatakan apa? Ya, la ilaha illallah dengan lisannya, tapi hatinya enggak. Taib. Tidak juga hanya dengan hati saja tanpa lisan. Karena kalau hati saja tanpa lisan, Abu Thalib beriman dong. Karena Abu Thalib itu meyakini dengan hatinya, tapi lisannya tidak. Ya, demikian juga Fir'aun. Fir'aun itu meyakini dengan hatinya, tapi dia lisannya sombong sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi hatinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Taib. Jadi ini 3 paket yang harus ada. Kemudian poin yang bait yang 26 ini untuk menunjukkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tidak seperti paham Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, ini paham yang menyimpang. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis mengatakan bahwasanya iman manusia itu kadang bertambah, kadang berkurang. Apa dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya surat Al-Anfal ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambah iman mereka. Ini yang menjadi pembahasan. Zadathum imana. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, dan sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Makanya Ahlussunnah mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini bisa kita rasakan. Ya, bisa kita rasakan. Kita kalau lagi semangat beribadah, ya pas bulan Ramadan atau pas lagi umroh, semangat tuh. Itu kita akan merasakan apa? Ketenangan, kenyamanan. Itu berarti iman kita lagi apa? Naik tuh. Tapi kalau lagi futur, kalau lagi males, ya nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak pernah tahu udah males dari ibadah, sholat telat terus, ya. Nah, atau kita terjerumus dalam maksiat, dosa, itu kita akan merasakan apa? Kesumpekan, galau. Nah itu berarti iman kita lagi apa? Lagi turun. Ya, jadi ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karenanya, ayyul ikhwah, sewajibnya bagi kita, ya merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan iman kita. Bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan keimanan kita. Dahulu para salaf apabila bertemu dengan sahabat-sahabatnya mengingatkan, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk untuk menambah iman. Ya. Nah, makanya kalau duduk-duduk, ya, ngobrol jangan ghibah. Ya. Nah, ini kadang-kadang kayaknya ngajak malah ngurangi iman malah. Ya, harusnya kita ngumpul-ngumpul itu untuk apa? Menambah iman. Yaitu apa? Dengan kita saling berbagi faedah ilmu, dengan kita saling mengingatkan, itu menambah iman. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, beliau punya buku bagus, Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Faktor-faktor yang bisa menambah iman dan bisa mengurangi iman. Dalam buku tersebut disebutkan oleh beliau faktor-faktor yang bisa menambah iman kita dan faktor-faktor yang bisa mengurangi iman kita. Ya, saya sebutkan secara singkat saja ya, yang saya ingat. Di antara faktor yang bisa menambah iman, ayyul ikhwah, menuntut ilmu agama. Kita kalau ngaji seperti ini bisa menambah iman kita. Yang tadinya lalai, ketika kita dengarkan nasihat ustadz, itu bisa bertambah iman kita. Jadi ingat lagi, ya, betapa banyak orang yang futur hadir dalam majelis ilmu jadi semangat lagi. Baik. Demikian juga di antara manfaat kita hadir dalam majelis ilmu, kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, sehingga itu bisa menambah apa? Iman kita juga. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Semakin kita jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari keimanan. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, ya, di antara sebab yang bisa menambah iman, baca Quran. Seperti dalam surat Al-Anfal tadi ayat 2. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka. Oleh karenanya luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran kalau ingin imannya bertambah. Apalagi ini sudah mulai dekat Ramadan, latih. Karena kalau kita nggak melatih baca Al-Quran sejak sekarang, yakin bulan Ramadan pun gagal. Kita sering kebanyakan gaya, entar aja bulan Ramadan saya akan khatam 10 kali. Ya, kalau nggak kita latih sejak sekarang, itu hanya omong kosong. Ya, hanya akan menjadi rencana yang tidak terwujudkan karena nggak dilatih. Baik. Yang ketiga di antara yang bisa menambah iman juga, ayyul ikhwah, adalah beramal saleh. Ya, baik itu sholat, puasa, sedekah, ya, dan amal-amal yang lain, berbuat baik sama orang, berakhlak baik sama orang. Di antara yang bisa menambah iman juga adalah sering ingat akhirat, ingat kematian.
Ya, karena dengan kita ingat kematian, kita akan semangat beribadah, kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan qanaah dengan dunia ini, tidak menjadi budak-budak dunia. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu mati. Yang ke berapa sih? 5. Bersahabat dengan orang-orang saleh. Cari teman-teman saleh, itu bisa menambah iman kita. Ya, bisa menambah iman kita. Yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai, memotivasi kita tatkala kita lagi futur. Ya, namanya orang kadang-kadang malas, ya, sebulan ngaji, 2 bulan nggak kelihatan, ya. Nah, jadi kita butuh teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga. Nah, demikian juga kita harus menjauhi amalan-amalan yang bisa apa? Atau faktor-faktor yang bisa menggerogoti iman kita, membuat iman kita apa? Ya, menurun. Di antaranya yang pertama adalah kebodohan. Kalau ilmu itu bisa menambah iman, sebaliknya berarti jahil itu menjadikan kita lemah iman. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, semua kebaikan sumbernya adalah ilmu, dan semua kerusakan sumbernya adalah kebodohan. Yang kedua, di antara sebab yang bisa menggerogoti iman adalah maksiat dan dosa. Ya, kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, maka iman kita akan turun. Ya, akan turun, lemah. Dan di antara yang bisa menggerogoti iman kita juga adalah ya, cinta dunia. Semakin kita cinta kepada dunia, maka akan semakin melemah iman kita. Ya, karena orang yang cinta dunia akhirnya lalai dari akhirat, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ya yang bisa menggerogoti iman juga tadi, teman-teman yang rusak. Kalau teman yang baik itu bisa menambah iman, berarti teman yang rusak itu bisa mengurangi iman, merusak iman. Ya, karena dia akan meracuni akidah kita, meracuni akhlak kita, ibadah kita. Dan di antara yang bisa menggerogoti iman juga adalah al-ghaflah. Apa al-ghaflah itu? Lalai. Lalai dari Allah, lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kebanyakan kita ini lalai. Ya. Semuanya hanya sekedar rutinitas saja. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, nukirru bi ahwalil qiyamati kulliha wa mashtamalathu daru haqqan wa nashhadu. Kami menetapkan terhadap keadaan hari kiamat semuanya dan mencakup seluruh peristiwa di hari akhir dengan penuh keyakinan dan persaksian. Ini pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Ya, pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Masya Allah, penulis membahas iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada takdir, kemudian iman kepada hari akhir. Dan sebagai faedah ikhwan, hampir semua pembahasan tentang akidah itu adalah cabang dari rukun iman. Hampir semua pembahasan tentang akidah yang dibahas dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cabang dari rukun iman. Makanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari rukun iman. Bukan cuma menghafal, rukun iman ada 6. Nah, anak kita mah hafal gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendalami. Ya, mendalami. Iman kepada Allah mencakup apa saja. Iman kepada malaikat mencakup apa saja. Iman kepada hari akhir mencakup apa saja. Ya, jadi ini penting. Iman kepada hari akhir ini penting karenanya dia sering diiringkan, digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Kita sering dapat hadis atau dengar hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mengatakan yang baik atau diam. Hendaknya dia memuliakan tamunya, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, di situ digandengkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa iman kepada Allah dan hari akhir sering digandengkan? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan ar-roja, berharap, sehingga menyemangati kita, memotivasi kita untuk beramal soleh, melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman kepada hari akhir ini menumbuhkan namanya apa? Al-khauf, rasa takut, sehingga kita pun bersemangat meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi iman kepada Allah ini memotivasi kita untuk beramal soleh, melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah SWT. Kalau iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa takut, sehingga kita pun mengerem dari apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini ayyul ikhwah, berharap dan rasa takut ini harus ada pada diri seorang hamba. Ya, pada diri seorang hamba. Baik. Dan iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir itu maksudnya adalah mengimani semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Ya, mencakup nikmat kubur, azab kubur, kemudian juga tentang surga, neraka, hari kebangkitan, ya, adanya timbangan, jembatan, itu semuanya termasuk kategori iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Makanya termasuk pembahasan iman kepada hari akhir ini luas ya. Pembahasan tentang azab kubur, nikmat kubur itu masuk. Pembahasan tentang hari kebangkitan, alam barzah, ya, bahwasanya manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, itu masuk. Pembahasan tentang surga dan neraka, pembahasan tentang hisab, pembahasan tentang adanya timbangan, melihat Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam iman kepada hari akhir. Pembahasan tentang syafaat Nabi, itu termasuk iman kepada hari akhir. Makanya tadi saya bilang hampir semua pembahasan dalam masalah akidah itu adalah cabang dari iman kepada hari termasuk cabang dari pembahasan rukun iman. Ya, rukun iman. Dan iman kepada hari akhir ya membuahkan kepada kita tadi apa? Semangat beribadah. Karena kalau kita tahu bahwasanya kita semuanya pasti akan mati dan nanti akan dibangkitkan, akan dihisab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memotivasi kita untuk beramal soleh, mempersiapkan bekal. Yang kedua, akan menjadikan kita apa? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Ya. Yang ketiga, akan menjadikan kita qanaah. Tidak menjadi budak-budak dunia. Kita qanaah. Qanaah itu artinya ridha, merasa cukup dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita, ya, kita syukuri. Taib. Berikutnya ayyul ikhwah, ini tentang mentadaburi, ya, mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak perlu untuk disyarah, kita baca saja. Karena ini berkaitan tentang mengajak kita untuk memikirkan kekuasaan-kekuasaan Allah SWT. Tafakkar bi asaril azimi wa ma hawat mamalikuhul uzma la'allaka tarshudu. Renungilah tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan sekelilingnya. Kerajaannya yang agung, semoga engkau mendapat petunjuk. Alam tara hadzal laila idh jaa mudlima fa'aqabahu jaisun minas subhi yatrudu. Tidakkah engkau memperhatikan malam ketika datang gelap, diikuti dengan cahaya subuh yang mengusir kegelapan. Ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha
kawakibuha waqadatun tataraddadu. Perhatikanlah gugusan langit semuanya dengan bintang gemintangnya yang bercahaya lagi bergerak. Alaysa lihadza muhdisun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu. Bukankah semua kejadian alam semesta menunjukkan adanya pengatur yang maha bijaksana lagi maha mengetahui serta maha esa. Bala walladzi bil haqqi atqana sun'aha wa auda'ahal asrara lillahi tashhadu. Tentu demi Allah yang maha benar dan penciptaannya sungguh sangat sempurna, menampakkan keagungan ayat-ayatnya yang tersembunyi agar engkau menyaksikan kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun liman kana muqina wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu. Dan apa yang ada di bumi akan menjadi tanda kebesaran Allah bagi yang yakin, namun tidak bermanfaat tanda kebesaran tersebut bagi orang yang membangkang. Bagi orang-orang yang beriman, tanda-tanda kekuasaan Allah itu bermanfaat, menambah iman. Tapi bagi orang-orang kafir, lihat orang-orang kafir, mereka meneliti ya tentang hewan, tentang tumbuhan, tapi itu tidak menambah manfaat bagi mereka. Bahkan katanya ada yang sampai bisa ke bulan katanya. Tapi apakah itu menambah iman mereka? Tidak. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa fin nafsi ayatun wa fiha ajaibu biha yu'rafu Allahul azim wa yu'badu. Dan apa yang ada pada diri manusia ada tanda kebesaran Allah serta keajaiban yang mengagumkan. Dengannya Allah Maha Agung dikenal dan diibadai. Laqad qamatil ayatu tashhadu annahu ilahun azimun fadluhu laisa yanfadu. Sungguh tanda-tanda kebesaran Allah termasuk tersebut mempersaksikan bahwasanya dialah sesembahan yang agung, keutamaan tidak akan pernah habis. Faman kana min ghursil ilahi ajabahu wa laisa liman walla wa adbara musidu. Maka siapa yang termasuk tanaman Allah, yakni orang-orang yang berilmu, ia akan memenuhinya, bukan yang berpaling dan lari ke belakang akan tercapai kebahagiaan. Jadi bait-bait ini semuanya poinnya satu, yaitu mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Dan itu banyak. Kita tadi disuruh merenung bagaimana Allah menciptakan langit. Coba perhatikan langit, bagaimana Allah SWT mengangkatnya tanpa ada retak sedikit pun. Begitu tinggi, kuat, kokoh. Arsitek mana yang bisa bikin bangunan seperti itu? Sehebat-hebat arsitek di dunia ini, kalau bikin bangunan pasti ada retaknya. Kadang juga nggak tahan lama. Sudah begitu banyak tiangnya. Wah, masjid segini aja udah banyak tiangnya. Tapi lihat langit, yang begitu luas, begitu kuat, nggak ada retak sedikit pun, nggak ada tiangnya, luar biasa. Juga tadi beliau juga mengajak kita berpikir pada pergantian siang dan malam. Bahkan tadi beliau mengajak kepada kita untuk memikirkan pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah SWT, pada diri kalian apa kalian tidak melihat? Coba bagaimana Allah SWT menata organ tubuh kita. Ada mata, ada telinga, ada mulut. Ini luar biasa. Jadi kalau kita belajar kedokteran atau belajar pelajaran apa itu? Biologi. Itu luar biasa ciptaan Allah SWT. Tapi ingat, semua itu bermanfaat hanya bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir, mereka banyak para dokter yang pintar meneliti, banyak mereka yang katanya sampai ada yang katanya bisa ke bulan, tapi nggak ada manfaatnya. Makanya ikhwan, ini juga penting. Nah, kita sekarang ini banyak yang hobi jalan-jalan juga, ke alam, rekreasi dan sebagainya. Kalau kita lagi rekreasi ke gunung atau ke laut, maka jadikan tujuan utamanya adalah untuk menambah iman. Wah, lihat gunung yang begitu indah, lautan, tanaman-tanaman yang begitu hijau indah.
Jadikan semua itu apa? Menjadikan kita semakin dekat sama Allah, menjadikan kita semakin cinta sama Allah SWT. Ya, di Bandung ini banyak tempat-tempat wisata yang begitu indah. Kalau tempat yang begitu indah saja kita Masya Allah terkagum-kagum, bagaimana dengan penciptanya? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan orang kan rekreasi hanya untuk jalan-jalan aja, seneng-seneng aja. Nah, ini yang kurang. Makanya dulu para ulama kadang ada yang mengajak, seperti Shuraih Al-Qadhi, dia mengajak teman-temannya, ayo kita ke gunung supaya kita semakin dekat sama Allah SWT. Jadi tujuannya adalah untuk ya menambah iman, mengingatkan kita kepada akhirat, bukan cuma sekedar jalan-jalan semata. Ya, apalagi kalau healingnya sampai ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir. Nah, ini ya akhirnya bukan hanya menambah iman, tapi malah menggerogoti iman. Sudah menggerogoti iman, habis duit pula. Ya, kalau kita pengen betul-betul healing, ke luar negeri, ya, pergilah ke Mekah, Madinah, supaya kita bertambah apa? Imannya. Ya, sebagian orang malah habisin duitnya ke negeri, ya, negeri-negeri barat, negeri kafir, pulang akhirnya terkesan dengan ya, membawa virus-virus dari sana. Naudzubillah min dzalik. Baik, saya kira itu ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai informasi untuk 2 Rebu ke depan libur dulu. Ya, ada jadwal umrah soalnya. Ya. Baik. Insyaallah nanti kita ketemu lagi tanggal berapa itu berarti? 24 kalau nggak salah. 24 Januari. Insyaallah. Karena tanggal 10 dan tanggal 17 ini safar, insyaallah tanggal 24 kita ketemu lagi, kita lanjutkan. Insyaallah 2 kali lagi selesai. Setelah itu bahas tentang Ramadan, hadis-hadis tentang Ramadan, karena kita sudah mendekati bulan Ramadan. Baik, sebelum kita tutup, untuk kenang-kenangan kita beri pertanyaan tentang pembahasan hari ini. Baik, tadi kita sampaikan tentang apa tadi ya? Baik, bahaya akidah Al-Quran itu makhluk. Ya, pemikiran yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk sangat berbahaya. Apa saja bahayanya? Nah, mendustakan Al-Quran dan hadis yang menetapkan Allah itu berbicara. Nah, mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berarti Allah tidak berbicara, dan yang tidak berbicara tidak pantas sebagai Tuhan. Nah, karena itu aib, cacat. Yang ketiga, nah, menjadi celah bagi orang-orang zindik untuk merendahkan Al-Quran, sehingga mereka berani mengatakan Al-Quran ini perlu direvisi, ya, mengatakan Al-Quran ini palsu dan sebagainya. Bahkan ada yang berani menginjak-injak Al-Quran. Taib, yang keempat, setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau Al-Quran makhluk berarti mati. Kalau matinya bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, baca apa? Taib. Tadi juga kita bahas iman kepada takdir, ya, mencakup mengimani 4 hal. Nah, mengimani apa? Mengimani ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mengetahui suatu semua kejadian, baik sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Yang kedua, kitabah itu apa? Catatan, tulisan. Allah mencatat semua kejadian di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Taib. Yang ketiga, masyiah itu kehendak. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Manusia bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Apa?
Al-khalq, ya, penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu, ya, termasuk manusia dan perbuatan-perbuatannya. Taib. Taib. Tadi juga kita bahas tentang apa ya? Taib. Faktor-faktor yang bisa menambah iman. Nah, apa saja? Belajar ilmu agama, taib. Terus baca Al-Quran, beramal soleh, mengingat kematian, bersahabat dengan orang soleh, masya Allah, taib. Faktor-faktor yang bisa mengurangi iman, hebat. Kejahilan, taib. 2, maksiat, cinta dunia, teman, ya, lalai. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Taib, yang terakhir, apa makna taib? Sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Apa faedahnya? Nah, ya. Nah, roja, berharap. Sehingga itu apa? Ya. Dan roja kemudian menumbuhkan lihat, rasa takut. Kalau roja dan khauf, roja menumbuhkan apa? Lanjutnya, betul, sudah betul. Tapi ada kelanjutannya, ya. Taib. Iman kepada Allah menumbuhkan roja, berharap. Ya, dengan berharap orang akhirnya termotivasi melakukan kebaikan, perintah-perintah Allah. Taib. Kalau iman kepada hari akhir menumbuhkan al-khauf. Dengan al-khauf akhirnya orang semangat meninggalkan maksiat. Nah, karena dia takut sama Allah. Baik, ahsant. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.